Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Puspasari dengan NIM 20-45599-PN-1649. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester kelas Fisika Pertanian B. Pada soal nomor 1, mahasiswa diminta untuk membuat rancangan penelitian. Dan rancangan penelitian yang saya buat memiliki judul Pengaruh penggunaan teknologi Proliga terhadap peningkatan produksi cabai Kapsikum Anum di Kecamatan Medan. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem teknologi Proliga terhadap peningkatan produksi cabai di Kecamatan Medan. Dari penelitian ini juga dikumpulkan data-data yang meliputi dari jumlah buah, jumlah daun, jumlah hasil panen dalam 1 hektar, tinggi tanaman, berat buah, dan masa panen. Lalu pada soal nomor 2, mahasiswa diminta untuk menjelaskan konsep dari margin of error. Margin of error atau dilambangkan dengan alpha bisa disebut juga dengan batas gelat atau batas kesalahan yang ditentukan oleh peneliti. Margin of error ini menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. Alpha sama dengan 5% menggambarkan margin of error atau batas gelat dari suatu penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebesar 5%. Semakin besar tingkat persentase margin of error, maka semakin jauh juga sampel tersebut mewakili populasi. Di sini terdapat kurva dengan margin of error sebesar 5%. Pada masing-masing ekor kurva ini, errornya sebesar 2,5% atau 0,025. Dan di sebelah sini merupakan confidence interval atau salang kepercayaan yang dapat diketahui dari 1 minus alfa. 1 minus alfanya adalah 0,5 atau 5%. Sehingga confidence intervalnya 0,95 atau 95%. Sedangkan nilai 1,96 ini merupakan nilai Z alfa per 2 atau nilai kritis dari margin of error 5%. Nah, nilai Z alfa per 2 ini juga digunakan untuk menentukan sampel dari penelitian. Lalu pada soal nomor 3, mahasiswa diminta untuk menentukan jumlah sampel apabila anggota populasinya tidak diketahui. Dari penelitian dilakukan evaluasi penggunaan sistem Proliga pada penanaman cabai yang dilakukan. Diambil sampel dari populasi petani tanaman cabai dan diasumsikan bahwa tingkat menggunakan teknologi tersebut adalah sebesar 50%. Nah, karena jumlah anggota populasi tidak diketahui, maka rumus yang digunakan untuk menentukan sampelnya menggunakan rumus Pokhran, di mana N sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dikali P dikali Q dibagi dengan margin of error kuadrat. Angka pengerjaannya, alfa 95% atau 0,05, P atau proporsi dari kategori yang dilihat yaitu 0,5 atau 50%, dan Q adalah 1 minus P. 1 minus 0,5 sama dengan 0,5 juga. Lalu Z alfa per 2 atau nilai kritisnya adalah 1,96, seperti pada kurva sebelumnya. Angka pengerjaannya, masing-masing bilangan tersebut dimasukkan ke dalam rumus. N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,05 kuadrat. Sama dengan N sama dengan 3,81441 dikali 0,5 dikali 0,5 dibagi 0,0025. Dan didapatkan hasil sebesar 384,16 atau dibulatkan ke atas menjadi 385. Hingga jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini agar memiliki margin of error sebesar 5% adalah 0,05. Adalah 385 sampel. Nah, pada soal nomor 4 ini, mahasiswa diminta untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan apabila diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1.000, dengan margin of error yang dipilih adalah 5%. Dari penelitian untuk mengetahui efektivitas peningkatan produksi hasil cabai dengan sistem tanam Proliga, diketahui jumlah populasi petani tanaman cabai sebanyak 1.000.
Tentukan jumlah sampel yang diperlukan apabila alfa sama dengan 5%. Nah, karena jumlah anggota populasi diketahui, maka rumus yang digunakan adalah rumus Lovin, di mana N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali alfa kuadrat. N besar merupakan jumlah anggota populasi. Semua bilangan dimasukkan ke dalam rumus. N sama dengan 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat. N sama dengan 1000 dibagi 3,5, yaitu sebesar 285,714 atau 286. Dan jadi jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini agar alfanya 5% dari 1000 anggota populasi adalah sebesar 286 sampel. Pada soal nomor 5 ini, mahasiswa diminta untuk menentukan teknik sampling yang digunakan dari rancangan penelitian yang sudah dibuat. Teknik sampling yang saya gunakan adalah jenis probability sampling, simple random sampling. Alasannya karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Dan dengan simple random sampling ini digunakan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, dalam rancangan penelitian, anggota populasi adalah semua petani cabai di daerah Kecamatan Mayudan. Karena itu saya menggunakan teknik sampling jenis simple random sampling. Sekian penjelasan dari jawaban UAS atas sikap pertanian kelas D dari saya. Bila banyak kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.